berbincang-bincang dengan juru kunci langsung, yaitu Mbah Jum Ali. Sosok itu ada di sekitar ini ya sahabat, seperti prajurit yang menjaga pintu gerbang sambil memegang tongkat sahabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya sahabat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi atau berziarah ya ke salah satu makom yang disebut-sebut sebagai makom tertua di Kabupaten Banyuwangi, yaitu makom Mbah Buyut Eyang Sayu Atika atau bisa disebut Dewi Sekar Dadu. Beliau adalah ibunda dari Mbah Sunan Giri ya sahabat. Oke sahabat, bagaimana keseruan-keseruan kisah dan ceritanya? Tetap pantau terus channel ini, tetap tonton terus channel ini. Kita langsung menuju ke makom. Oke. Untuk perjalanannya sahabat, kita akan menaiki bukit yang ada di sana ya. Kita akan menuju jalan itu, terus lewat ke sana. Kita naik, nah sampailah kita ke makom di sebelah sana, ada di atas makomnya ya sahabat ya. Oke, tetap tonton terus channel ini, jangan di skip. Semoga bermanfaat bagi kalian. Penyebaran agama Islam di bumi Belambangan tidak bisa dilepaskan dari sosok Eyang Putri Ayu Atika atau yang lebih dikenal dengan Buyut Atika. Dalam salah satu riwayat, Buyut Atika disebut-sebut sebagai ibunda Mbah Sunan Giri, salah satu wali songo penyebar agama Islam di tanah Jawa. Menurut juru kunci makam, yakni Mbah Jum Ali, makam itu
kali pertama ditemukan neneknya pada tahun 1920-an dan makam direhab sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1993, tahun 2004, dan tahun 2007. Makam Eyang Ayu Atika terletak di Bukit Giri, Banyuwangi. Di tempat ini terdapat 9 pohon Kamboja berusia ratusan tahun. Uniknya, 9 pohon Kamboja itu seolah-olah menaungi makam buyut Atika. Sayangnya, 1 dari 9 pohon itu kini sudah mengering. Ada 2 makam di dalam bangunan yang sudah direnovasi tersebut. Salah satunya terpatri nama Eyang Putri Ayu Atika, dan 1 makam lagi ada makam Abdi Tinasih atau Mbah Tilarso. Selain itu, ada 6 makam lain yang merupakan keranda keluarga Mas Alit, Bupati pertama di Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum sahabat, kita sekarang berada di lokasi Makom ya. Kita akan bertanya-tanya sedikit tentang pohon Kamboja di sini dengan salah satu juru kunci yang ada di makam Mbah Buyut Eyang Ayu Atika ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Juma Ali. Pak Juma Ali ya, nggih. Nganu Pak, kula badhe tanglet-tanglet tentang nopo niki pohon Kamboja niki sejarahnya pripun Pak? Mulai ana kene sejarah mulai awali ya ana makam ya ana Kamboja iki. Jadi di sini kata Bapak juru kunci Pak Ali ya sahabat, mulai adanya makom pohon Kamboja ini tumbuh sendiri nyiup-nyiupi makom ya sahabat. Konon katanya ada orang yang mukso, artinya melakukan mukso di sini ya. Ritual mukso. Ritual apa, Mbah? Topo lah. Topo, nggih. Niki sinten, Mbah, sing topo teng mriki, Mbah? Sinten, Mbah? Gento. Dalem? Suragento. Suragento. Saking pundi, Mbah niku, Mbah? Ponorogo. Oh, saking Ponorogo. Jadi di sini dulu ada ritual orang topo ya, sahabat ya, mukso. Namanya Suragento dari Ponorogo. Kalau di sini, Mbah? Suromenggolo. Suromenggolo, sahabat. Di sini ada orang topo namanya Suromenggolo. Asalnya dari mana, Mbah? Suromenggolo itu, Mbah? Ya sama. Ponorogo ya, Mbah ya. Oke, sahabat. Di pohon Kamboja ini dulu ada orang Madura yang melakukan ritual mukso ya di sini. Yang melakukan ritual mukso di sini ada 2 orang Madura yang melakukan ritual mukso di sini. Ya sahabat, sini tempatnya di pohon Kamboja yang mengiup-nyiupi makam Mbah Buyut Eyang Ayu Atika begitu sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau di sini sahabat, tempat keluar masuk pintu gerbang gitu ya. Saya sempat berbincang-bincang dengan Mbah Jumali. Katanya di sini ada sosok yang menjaga, membawa tongkat ya, tongkat seperti prajurit di sini ya sahabat ya. Ini saya merekam sendirian secara langsung. Oke. Jadi pohon Kamboja yang selanjutnya ya sahabat ya. Di sini ada orang ritual yang bernama Nogo Sakti.
dan di situ ritual mokso ya, Nogosari. Oke sahabat, ini cerita dari Mbah Jum Ali. Oke. Di sini bersama Mbah Ali. Bagaimana kabarnya Mbah? Sehat Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbah, sehat Mbah. Teng mriki jenengan pun mulai kapan Mbah masuk teng makam Mbah, menjadi juru kunci makam Mbah? Mulai 72 Tahun 72 ya. sama Oh sama ibu Mbah. Mulai tahun 1972 sahabat. Jadi Mbah Jum Ali niki ya sahabat ya, di sini sudah ada sekitar 40 tahun lebih, mulai tahun 72 sampai tahun 2021 ini sudah ada 40 tahun lebih di sini. Nggih Mbah ya. Masya Allah, tabarakallah, mugi-mugi diparingi sehat terus Mbah nggih, diparingi panjang umur, diparingi dados yang ingkang manfaat barokah Mbah nggih. Dunia akhirat, amin. Diceritakan, Atika adalah cucu Raja Belambangan Prabu Minak Sembuyu. Atika yang bernama asli Putri Sekardadu dinikahkan dengan Maulana Ishak atau Syekh Wali Lanang setelah berhasil menyembuhkan sang putri dari penyakit. Maulana Ishak datang ke Belambangan karena diutus Sunan Ampel untuk mengislamkan Belambangan yang masih Hindu. Oleh Prabu Minak Sembuyu, Maulana Ishak diperbolehkan menyebarkan Islam di luar istana. Namun, dia dianggap melanggar karena menyebarkan Islam di kalangan pejabat istana. Maulana Ishak pun diusir, dan anak yang dikandung Putri Sekardadu harus dilarung ke laut. Bayi yang dilarung itu ditemukan seorang nahkoda kapal bernama Abu Hurairah, yang kemudian diserahkan kepada saudagar perempuan bernama Nyai Ageng Pinatih asal Gresik. Bayi inilah yang ketika dewasa dikenal sebagai Sunan Giri. Oleh karena itu, wilayah tempat makam itu berada dikenal dengan nama Giri. Makam ini kini dipercaya sebagai makam Islam tertua di Banyuwangi yang dibangun pada abad ke-15. Oke sahabat, itu tadi ya ulasan-ulasan cerita-cerita sedikit tentang makam Mbah Buyut Eyang Sayu Atika atau Dewi Sekardadu, ibunda dari Mbah Sunan Giri, yang disebut-sebut sebagai makam terkuno sahabat yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Semoga cerita-cerita yang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, and subscribe ya sahabat, supaya saya semangat dalam membuat channel-channel tentang sejarah-sejarah, legenda-legenda, cerita-cerita di tanah Jawa khususnya, dan cerita-cerita yang ada di luar Pulau Jawa selebihnya. Oke sahabat, sampai jumpa ke channel-channel selanjutnya. Dari kami, akhiru qouli, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.